Ini adalah rumput biovitas yang mana sebelumnya menggunakan pupuk kohe ayam kurang lebih 1 bulan dari awal penanaman. Dan di sebelah sini, ini adalah rumput biovitas juga yang saya tanam berbarengan tanpa menggunakan kohe. Artinya pupuk itu sangat berpengaruh sekali terhadap proses pertumbuhan. Sangat berbeda antara yang satu ini dengan yang sebelah sini. Antara yang ini dengan yang satunya berbeda dan sangat berpengaruh, yang mana pemberian pupuk terhadap pertumbuhan rumput. Selamat pagi sahabat rumah GWF, panjang umur, hal-hal baik panjang umur pertanian. Kali ini saya berada di lokasi rumput odot super, biovitas dan juga pakcong. Si odot super dan biovitas yang saya tanam ini kurang lebih usianya 1 bulan ya dari awal penanaman. Dan saya akan menunjukkan untuk biovitasnya ini nih Pak Bos. Ini biovitas usia 1 bulan. Untuk tinggi kurang lebih ini ada yang 1 meter dan ada yang masih pendek juga, tapi rata-rata itu udah nyampe 1 meteran. Dan yang ini jadi saya sampaikan terlebih dahulu, ada yang dipupuk dan ada yang tidak dipupuk, pakai pupuk dasarnya itu kohe ayam. Jadi si biovitas yang ini pakai pupuk ya, pakai pupuk kohe ayam. Dan saya nanti akan menunjukkan si rumput biovitas yang tidak pakai pupuk pertumbuhannya seperti apa. Nah sahabat rumah GWF, ini hampir rata 1 meteran lah. Hijaunya pun lumayan cukup bagus. Dan di sebelah sana itu kita sedang melakukan pengoyosan ataupun pembersihan gulma si rumput odot super. Kita lihat sebelah sini. Si biovitas yang ini belum dibersihkan gulmanya. Untuk usia 1 bulan gulmanya itu akan tumbuh banyak, dan apalagi di musim hujan itu sangat mempercepat pertumbuhan gulma. Jadi cukup dibersihkan selama periode kita menanam rumput biovitas, pakcong atau odot super. Cukup sekali pembersihan gulma dan dilakukan itu di awal-awal penanaman di saat usia 1 bulan. Setelah itu nggak usah dibersihkan lagi, karena selanjutnya nanti si gulmanya itu akan kalah ya si rumput liarnya. Nah, misalkan ini nih contohnya, ini dibersihkan si gulmanya, dan yang ini masih banyak. Ini kita lumayan cukup luas di rumput biovitas odot super. Di sebelah sana masih ada juga, di sebelah sana ujung. Oh yang muter banyak lah, nanti bisa kelihatan sebelah sini. Ini odot super sama usia kurang lebih sekitar 1 bulan. Dan saya lihat-lihat secara pertumbuhan, kalau dibandingkan odot super dan biovitas itu lebih cepat si biovitas ya. Kalau untuk odot super dia agak lambat, tapi nanti biasanya kalau misalkan udah memasuki usia 2 bulan itu hampir sama saja sih. Cuman di awal-awal pertama pas waktu usia 1 bulan kelihatannya agak kalah, tapi nanti selanjutnya di usia 2 bulan itu hampir sama saja biovitas dan odot super. Ini biovitas yang tanpa pemupukan, bisa dilihat masih pendek, kecil, dan tidak begitu terlalu subur. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita akan bandingkan di sebelah sana. Kalau ini tanpa pemupukan,
Ini bisa dilihat untuk si rumput odot super ataupun biovitas pakcong. Ini dari sini, pokoknya ke sana sampai muter lah. Dan di atas pun masih ada. Kita lihat biovitas. Oke Pak Bos, saya akan menunjukkan ini si rumput biovitas. Yang ini kita pakai pupuk si biovitas ini. Kalau misalkan dipakai pupuk, si gulmanya pun dia cukup begitu banyak ada tumbuh. Nah yang sebelah sini ini kita gak pakai pupuk. Tuh, gulmanya pun bisa dibilang nggak ada ataupun tumbuh sedikit. Nah, kalau misalkan yang pakai pupuk, gulmanya banyak, tapi pertumbuhannya pun sangat jauh banget selisihnya. Nah, sahabat rumah GWF, ini si rumput biovitas yang menggunakan kohe ayam. Itu anakannya itu udah 1, 2, 3, 4 dan tingginya ya udah lumayan cukup tinggi, dan hijaunya pun udah kelihatan hijau tua. Artinya ini kebutuhan nutrisinya terpenuhi sehingga pertumbuhannya lebih bagus. Dan saya akan menunjukkan yang di sini. Ini tanpa kohe. Jadi si rumput biovitas ini tanpa menggunakan pupuk dasar, tidak pakai kohe ayam. Bisa dilihat. Ini sangat, anakannya baru 1, paling ya 2, tapi rata-rata itu 1. Daunnya pun berbeda. Dari tingkat hijaunya pun berbeda. Nah, saya akan menunjukkan lebih dekat perbandingannya. Nah, ini si rumput biovitas. Kalau yang ini pakai kohe ayam, kalau yang ini enggak, padahal ditanam di usia yang ditanam berbarengan, artinya usianya sama. Tingkat lebar beda. Yang ini lebar, yang ini enggak, padahal ini sama biovitas. Jadi banyak yang bilang biovitas warnanya agak hijau, pakcong warnanya agak kuning daunnya. Padahal itu gak jelas itu pengaruhnya ke pupuk, dari pupuk. Jadi pupuk itu berpengaruh terhadap warna. Biasanya kalau misalkan hijaunya seperti pekat seperti ini, kandungan protein kasarnya itu lebih tinggi dibandingkan yang hijau muda yang ini. Seperti itulah kurang lebih. Jadi warna hijau itu terpengaruh itu dari tingkat kesuburan, dari terpenuhinya nutrisi, dan tentunya itu berpengaruh ke kandungan protein kasarnya juga. Nah, jadi pupuk itu sangat penting sahabat rumah GWF. Pupuk itu sangat penting. Pokoknya penting banget. Kalau misalkan pengen tumbuh bagus, subur, ya gunakanlah pupuk. Bisa kohe ayam, kohe domba, dan kalau misalkan pengen lebih cepat itu bisa dirangsang pakai urea atau poska. Dan kalau yang ini odot super. Nah, kalau yang odot super ini kita rata-rata pakai apa namanya? Pakai kohe. Jadi si anakannya lumayan cukup banyak juga. Ini odot super. Sama, penanamannya sama. Ya paling selisih 1 harian lah. Lebih dulu si biovitas. Sehingga tidak begitu jauh perbedaannya. Yang menjadikan perbedaan jauh itu yang dipupuk sama yang tidak dipupuk. Ini pembersihan gulma, karena pembersihan gulma itu sangat penting sekali. Itu berpengaruh, karena kalau gak dibersihkan, jadi si pupuknya itu malah diserapnya sama si gulmanya. Oke, mungkin itu saja sahabat rumah GWF terkait perbandingan si rumput biovitas yang dipupuk ataupun yang tidak dipupuk. Nah, perbandingannya seperti itu tadi, dan ini tahap proses di usia 1 bulan pembersihan gulma. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Panjang umur, hal-hal baik, panjang umur pertanian. Terima kasih.